Iya pemirsa, kita lanjutkan. Saya mau langsung ke Mbak Monika lah, Mbak Monika ya. Kan Ya. kita kalau misal lihat Sambil kan, kita lihat paradenya ya. boleh, boleh. Sambil kita lihat ada beberapa tayangan. Ini bukan juga. Fashion Week kan ya? Bukan Fashion Week dong kalau ini dong. Karena kalau kita lihat kemunculan dari Putri Chandrawati ini kan paling tidak terjadi 2 kali ya. Ya, Makobrimob. Sempat terjadi di Makobrimob dan kemudian juga kemarin kita lihat di Barreskrim Mabes Polri. Yuk kita lihat yuk. Nampaknya berbeda juga ya kehadirannya di publik, ini kita lihat dulu. Ini adalah foto-foto yang sempat kita lihat juga berseliweran di media maupun di media massa, di media online begitu ya. Yang kalau kemudian banyak juga yang membandingkan dengan kehadirannya pada saat di Makobrimob. Tapi kalau pada saat di Barreskrim kemarin, kalau kita lihat nampaknya agak susah ya Mbak Monika ya dibacanya ya Mbak ya. Ya, kalau misalnya ada yang di kehadiran kemarin di menjalani pemeriksaan, mungkin boleh kita juga putarkan juga ya. Nah ini lengkapnya sebetulnya ada Ricky, ada juga ajudan lainnya ya. Di dalam foto ini begitu. Nah ini tadi yang Bang Martin bilang tadi nih. Bang Martin ya Bang ya? Iya kan? Foto yang sempat dikirim oleh Ibu PC kepada adik dari Brigadir J. Oke. Tanggal berapa ini Bang? Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 4 masih komunikasi sama adiknya untuk suruh datang ke Magelang. Nah ini Mbak Monika, saya ingin mendengar suara Mbak Monika menanggapi hal ini. Coba mungkin bisa di analisa yang Mbak Monika tangkap. Baik. Silakan. Jadi analisa saya adalah mengenai gestur dan mikroekspresi. Jadi apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan ya, itu semuanya tergambar melalui tubuh kita. Jadi tubuh kita itu adalah lie detector yang paling jujur ya. Nah, emosi yang paling gampang terlihat adalah emosi yang terlihat di wajah yang disebut dengan facial expression ya. Nah, di dalam facial expression ini juga ada mikro gestur, mikro ekspresi, dan makro ekspresi. Untuk wajah, kita kekurangan sumber data untuk menganalisa. Betul. Tetapi kita bisa lihat dari channel yang lain. Kita bisa melihat dari body language-nya, kita bisa lihat dari suara, kita bisa lihat dari verbal yang digunakan, gitu ya. Nah, di sini saya cuma bisa mengamati dari body language-nya saja. Ya. Nah, kalau kita lihat ketika beliau datang, ya, kita juga nggak menduga kalau ini Ibu PC, ya. Nah, kemudian ketika turun dari mobil sendiri, ya, ada seorang ibu yang mendekati pakai baju putih, dan kemudian ketika berjalan, padahal menurut saya temponya juga tidak seperti orang sakit, ya, tempo berjalannya. Ini kan karena editing ya, ini editing ya, di slow motion gitu ya ibaratnya ya. Tapi kenapa harus dipapah? Ya, ini adalah mengkondisikan bahwa kamu butuh perlindungan, Ibu. Sakit kah atau apa? Sakit atau mungkin perlindungan secara mental. Meskipun Kadif Humas mengatakan dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Nah, ini kan adalah bahasa-bahasa nonverbal yang harus kita amati. Ada apa dengan lingkungan sekitarnya? Seperti apa persepsi lingkungan sekitarnya memandang Ibu PC ini sendiri? Dari kita lihat di sini bahwa beliau dikondisikan sebagai perlu bantuan lah ya, kalau dipapah harusnya bisa berjalan sendiri karena meskipun semua juga, mereka yang berhadapan dengan hukum berstatus tersangka begitu, itu juga ada pengawalan juga kan dari beberapa anggota kan begitu. Dan memang seperti itu. Iya, ada pengawalan tetapi tidak dengan bahasa nonverbal yang ya seperti itu. Nah, kemudian ini beredar juga ya mengenai pemilihan pakaian yang digunakan. Nah, itu dia. Sebentar, ini ada menggunakan kacamata ya? Kerudung, blazer, kacamata, nampak tertutup paling tidak. Dan sepatunya, sepatu hak ya kayaknya ya? Semuanya ini pokoknya berwarna gelap. Kita nggak bisa divine whether it's hitam atau brown atau biru dark blue gitu ya. Tetapi warna yang digunakan ini berbeda dengan ketika beliau datang ke Makobrimob. Penampilannya sungguh berbeda. Ketika datang ke Makobrimob ya, bersama dengan anak, ya, terus kemudian masih pakai baju batik yang artinya netral, dukungan sebagai seorang istri, ya, tanpa kacamata, dengan warna cukup cerah, dengan warna cukup cerah, ya. Kemudian ketika beliau menyampaikan statementnya, gitu ya, saya bisa mendapati ekspresi ketakutan. Ya, takut, sedih, nah kita bisa dapati di situ. Tetapi ketika beliau mengatakan saya ikhlas, nah benar nggak ikhlas ya? Ketika verbal mengatakan ikhlas, tetapi nonverbalnya secara subtle, pelan, halus sekali menggeleng. Oh gitu? Ya. Itu artinya apa? Nah ketika, kita ini ya sebelah kanan ya? Ya. Mungkin yang sebelah kanan di full dulu kali ya, di full screen dulu gitu ya?
Lanjut, Nah, Mbak itu Monica. menggeleng Ada tadi. menggeleng tuh. kan? Oke. Nah, Artinya apa lihat itu, ya. Mbak? Nah, ketika ada ketidaksinkronan antara verbal dengan Ikhlas tapi kok non-verbal, geleng iya, gitu ya? harusnya ikhlas biasanya gini, saya ikhlas. Ngangguk Saya seharusnya. mengangguk. Nah, ketika ada ketidaksinkronan antara verbal dengan non-verbal, nah ini menjadi satu tanda tanya yang kita mengatakan sebagai seorang analis ya, kurang kredibel. Oke. Antara emosi atau ekspresi dengan yang ditampilkan tidak kredibel. Mana yang lebih genuine dan lebih natural? Ucapan atau gelengan? Ucapan itu dampaknya terhadap komunikasi hanya 7%, tetapi non-verbal itu 90 something. Oke. Mbak Monica. Berarti nggak ikhlas maksudnya, Mbak Monica? Belum ikhlas. Belum ikhlas maksudnya. Mbak Monica, kalau kita lihat kan terakhir kan dari pengacaranya Arman Hani sempat menyatakan bahwa Bu Pece ini masih bersikeras bahwa beliau merupakan korban dari tindak asusila. Itu bisa terbaca tidak? Tidak bisa terbaca karena Dari kita tidak ekspresi? tahu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan. betul, Nah, betul. itu Tapi kalau dikaitkan dengan yang verbal dan non-verbal, nyatikannya non-verbal itu 99%, artinya? Karena kita belum mendapatkan data di mana beliau berbicara tentang tindakan asusila itu. Ya kan? Sekarang kan hanya yang pertama yang kita punya datanya adalah beliau menyatakan dukungan nih kepada suami, ya. Dan kemudian kalau saya melihat antara verbal mereka, verbal bisa terlihat juga dari verbal style atau kata-kata, ya. Dengan si hukuman yang disangkakan, ya. Sama-sama 340 Bapak juga, ya, berada dalam nah, ketika dalam ucapan verbal beliau mengatakan kami, ya, Ibu Putri mengatakan yang kami dan keluarga. Ya, nah kemudian Pak Sambo ya juga mengatakan kemarin kami. Ya, Betul, kecuali pada saat ketika persidangan. beliau mengatakan di dalam teksnya itu. Nah, sehingga ketika kami ya, oh ya, ternyata mereka berdua masih sinkron dengan tuduhan yang disangkakan. Oke, dengan tuduhan yang disangkakan. Tuduhan dengan verbal stylenya sinkron. Jadi pelecehan itu? Bukan, pembunuhan. Pembunuhan itu? Ya. Oke. Oke, Mbak, ini kalau Karena kita kata lihat kami ini tadi kan gitu ya, Mbak, adalah ya? foto yang sempat dikirimkan oleh Putri kepada adik dari Brigadir J. Tadi kita juga sempat lihat. Nah, ada yang foto ini nih, ini Mbak. juga. Kalau ini Anda membacanya seperti apa? Hubungan antara atasan dan bawahan kalau sudah bonding, ya wajar-wajar saja sih, apalagi dengan anak muda. Dalam gitu. konteks seperti ini? Dalam konteks kita ngelihat ini kan sebetulnya makro gestur ya. Iya. Dan kalau memang hubungannya sampai dengan baju disetrikain ya, dengan ajudan. Ini baju siapa itu pertanyaannya gitu loh ya, Mbak ya. Saya bertanya-tanya. Anaknya. Bang Martin tahu nggak Bang bajunya siapa? Baju Bang? anak. Baju anak ini. Baju anak. Baju anak Mbak Monica. Kalau itu memang assignment khusus, ya, kan sebetulnya ada nggak sih SOP-nya untuk nyetrikain baju anak kan? Nggak ada. Nggak ada itu. Nah, artinya Saking di situ yang bisa hubungan- dibaca apa? Assignment khusus makanya tadi Anda, Mbak. Assignment khusus karena hubungan emosional. Tetapi Emosionalnya seperti apa? Nah, hubungan emosional belum tentu juga itu mengarah kepada hubungan seksual juga, ya. Ketika mungkin informasi yang disiding oleh Brigadir J ini juga banyak, maka ada ketergantungan secara emosional, gitu. Oke. Jadi masalah foto yang terlihat akrab dan dekat itu meskipun tidak hanya berdua ya, di situ kan ada ajudan yang lainnya, 2 orang lainnya. Menurut Anda itu hal yang biasa? Kalau saya sama tim di kantor, nah ini pakai teori saya, ya. Terlebih Saya- dalam sebuah institusi. Gitu ya. Ketika ada kedekatan hubungan ya kepada tim yang lebih muda gitu, ya ketika mau difoto kan ini mungkin Refleks ya. refleks saja gitu. Jadi itu belum bisa menandakan bahwa ada hubungan Yang tadi Anda khusus secara seksual, tetapi mungkin hubungan emosional iya. Oke. Hubungan emosional ya. Ya. Oke. Ada komentar? Ada, khusus tadi mengenai gestur ya. Iya. Kan anak kecil kadang-kadang kalau dimarahin sama mamanya kan, iya mah nggak gitu lagi, tapi sambil ngeliat ke kiri kan, itu kan ketahuan bahwa sebenarnya dia tidak ikhlas dan tidak ridho gitu ya. Jadi saya setuju dengan ibu gitu. Nah mengenai Ini hubungan, Anda nggak janjian loh berdua. enggak. Kita ngobrol. Karena itu yang saya ketahui mengenai gestur yang bisa dilihat secara terang. Selanjutnya. Lalu mengenai hubungan, jadi Bu Putri ini ibunya Joshua sebenarnya. Ibunya juga. Iya, udah dianggap sebagai ibu. Kita kan bisa lihat ya kenapa Bu Putri katanya stres, depresi. Padahal yang meninggal itu Joshua, bukan suaminya. Nah ini kan bisa jadi tanda tanya juga. Tapi Apakah kan Bu kasus Putri, ini kan juga berdampak besar bagi keluarganya gitu. ya Bang apakah Martin. Bu Putri stres karena Joshua meninggal, ya? Tapi di satu sisi dia punya
kewajiban moral secara hubungan istri kepada suaminya untuk tetap membela suami walaupun salah, itu juga harus digarisbawahi dalam kebiasaan ataupun apa yang biasa terjadi di masyarakat, khususnya kalau di suku kami ya. Istri itu harus tunduk pada suami, Mas. Walaupun suami salah, istri harus mendukung. Dan saya pikir ini rata-rata semua begitu ya, kecuali kejahatan yang mengenai pelanggaran hukum terhadap negara lah ya, seperti ini. Nah, tapi secara moral, istri tetap memiliki kewajiban untuk membela suaminya. Nah, ini yang mungkin ada kontradiksi antara sikap ataupun apa yang dirasakan dengan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu stop, dengarkan nasihat-nasihat yang justru bakal memberatkan kepada Bu Putri. Ingat loh, kasus ini di split. Ya, masing-masing kepala tuh harus menyelamatkan dirinya masing-masing. Jangan nanti ikutin alurnya orang-orang tertentu yang ada malah kejebur semua. Kasihan anak-anaknya. Meskipun kan kasus pelecehan juga sudah di SP3 oleh pihak kepolisian. Iya, karena itu justru kan gitu saya bilang kan. Segala sesuatu yang sudah dimulai dengan kebohongan, ketika diulang lagi orang tidak akan percaya. Kalau orang awam saja tidak percaya, apalagi hakim yang katanya wakilnya Tuhan di Bang Martin, dunia ini. Anda mengatakan tadi kan ini kan para tersangka kan sudah ditempatkan di masing-masing khusus begitu ya. Artinya kan ada kalimat Anda tadi, selamatkan kepala masing-masing. Kepala masing-masing, duduk Anda masing-masing seperti itu. Dari ini aja tadi Mbak Monika sudah melihat ada kesamaan. Kata kami, Mbak. Nah, nanti kita coba elaborasi di segmen berikutnya ya. Nih, jangan-jangan nanti rekonstruksi pun atau mungkin konfrontir pun juga menjadi anti klimaks. Khawatirnya gitu ya. Seia sekata nanti dalam sesi konfrontir. Saya jeda saat lagi.